Kenapa sih kodok dan koda ini eh, perlu sekali untuk kita bahas? Karena memang itu tuh merupakan pemahaman kita terhadap kehidupan. Ya, kemarin kita sudah belajar bahwa manusia itu harus memiliki pemahaman tentang apa? Pertama tentang manusia gitu ya sendiri, terus kemudian tentang alam semesta ini dan juga tentang kehidupan. Jadi tiga ini kalau kita sudah bisa mengambil gitu ya, mengambil apa? Mengambil inti dari pemahaman itu, maka sebenarnya kita tuh sudah lengkap jadi manusia gitu loh. Ya, itu sebagai apa? Sebagai kita tuh bisa memikirkan gitu ya bahwa Allah itu memberikan kita ini tadi ya, seperti kemarin tujuannya tuh untuk apa? Oh ternyata kita lebih paham lagi gitu ya. Terus kemudian tujuan kita diciptakan untuk apa? Terus kemudian konsep kebahagiaan hakiki itu sebenarnya apa sih gitu ya di dalam Islam itu? Apakah senantiasa terpaut dengan materi ataukah senantiasa terpaut dengan apa? Dengan hukum-hukum Allah atau gimana gitu ya? Maka kita sudah mengambil kesimpulan bahwa salah satu kebahagiaan dari seorang Muslim itu adalah ya nggak apa-apa Mbak Putri. Adalah bisa mendapatkan ridho Allah. Ridho Allah itu dalam bentuk apapun gitu ya. Istilahnya ketika kita sudah mendapatkan ridho Allah itu, hidup kita tuh pasti akan ya pas pertama gitu ya. Ketika kita sudah mendapatkan ridho Allah itu hidup kita menjadi lebih tenang untuk diri kita sendiri. Walaupun mungkin orang lain melihatnya itu kita itu misalnya apa serba kekurangan atau apa gitu ya, tetapi kita sudah memiliki rasa ketenangan itu karena kita sudah mendapatkan ridho Allah. Itu adalah satu kebahagiaan yang luar biasa. Ya, ridho Allah itu seperti apa? Ridho Allah itu adalah ketika Allah meridhoi semua amal perbuatan kita. Gimana caranya Allah meridhoi semua amal perbuatan kita? Yaitu dengan kita taat kepada setiap aturan Allah. Jadi bukan aturan yang kita buat sendiri, gitu ya, ketika misalnya apa orang ketika misalnya gitu ya saya tuh sering banget dengar tuh para artis gitu ya ngomong-ngomong eh, apa semoga Allah meridhoi ini gitu ya perbuatan ini padahal gitu ya perbuatan itu adalah tadi gitu ya perbuatan yang apa tidak disyariatkan dalam Islam ya. Misalnya apa kalau misalnya apa para artis itu kan senangnya apa ya seleb itu apa berbuat kebaikan tapi di rekam-rekam gitu kan ya seperti itu misalnya sebenarnya kan nggak ada masalah sih sebenarnya kalau untuk memberikan contoh tapi kan kita nggak tahu gitu ya apa apakah itu untuk membuat contoh atau untuk membuat konten sehingga mendapatkan materi yang lebih lagi gitu ya kan kita nggak tahu ya karena itu sudah ditayangkan sehingga ditonton banyak orang gitu ya seperti itu kecuali kalau misalnya kita sendiri gitu ya apa betul-betul niatan niatan kita adalah untuk apa untuk menyebarkan kebaikan sebenarnya nggak ada masalah tetapi kembali ke konsep bahwa Allah itu menyukai gitu ya seseorang itu berbuat kebaikan atau sedekah itu atau infak itu dengan di apa tangan kirinya tuh tidak mengetahuinya artinya gitu ya jangankan orang lain tahu gitu ya istilahnya kalau tangan kiri kita itu terpisah gitu ya dengan tangan kanan kita itu tangan kiri itu jangan sampai tahu kalau kita tuh memberikan dengan tangan kanan. Berarti kan sudah jelas ya gitu ya secara secara syar'i itu sebenarnya ya memang apa kita harus betul-betul menjaga segala perbuatan kita. Nah, ridho yang dimaksud itu adalah dengan kita itu mentaati aturan-aturan Allah ya. Pertama gitu ya aturan Allah itu yang berkaitan dengan diri kita dengan Allah, yaitu hubungan manusia dengan Allah. Terus kemudian diri kita untuk diri kita sendiri gitu ya. Tadi yang diri kita dengan Allah itu kan berhubungan dengan ibadah, penghambaan kita kepada Allah. Mana yang Allah itu ridho atas ibadah kita? Yaitu yang sesuai dengan syariah. Contohnya sholat. Sholat itu harus sesuai apa? Ya, harus sesuai dengan dalil gitu ya. Apakah kita mau mengambil mazhab apapun, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Semuanya adalah, ya sorry, tidak ada yang salah, semuanya benar. Artinya, kalau kita mengambil fikih, kita hanya memilih antara yang benar dan yang benar sekali. Jadi kalau kita tuh mengambil ilmu fikih gitu ya, pilihannya cuma dua, yaitu yang satu benar, yang dua benar sekali. Nah, jadi istilahnya nggak ada yang salah gitu ya. Kalau kita mau ngambil mazhab Syafi'i silahkan kita ambil mazhab Hambali silahkan gitu ya. Mau mazhab apa keluar dari empat mazhab itu dan kita mengambil mazhab yang lain gitu ya. Itu juga nggak ada masalah. Selama dalilnya kuat ya. Yang mengatakan bahwa sholat kita itu seperti itu kuat banget. Contohnya gitu ya. Kalau kita mengambil satu fikih ya harus semuanya diambil. Artinya gini, kalau kita mengambil fikih ibadah, maka semua ibadah kita, baik itu sholat, tohar, dan sebagainya,
gitu ya, itu harus eh, pada satu mazhab. Nah, jadi jangan sholatnya ngambil yang ini, toharohnya ngambil ini. Enggak, karena satu ibadah itu satu rangkaian ibadah. Sholat dengan toharoh. Gitu ya, seperti itu. Atau misalnya mau ngambil yang aktivis atau yang lainnya, silakan aja sih, sebenarnya nggak ada masalah. Mau mengambil mazhab yang manapun di luar empat yang tadi, itu silakan saja. Selama kita mampu memahami bahwa dalil yang diungkapkan oleh para ulama itu adalah dalil yang sahih. Ya, teman-teman sekalian ya, seperti itu. Nah, jadi ridho itu apa tadi gitu ya, didapatkan karena kita sudah taat sama Allah. Yang kedua adalah hubungan kita dengan diri kita sendiri nih. Mak pakaian gitu ya. Allah atur dalam ada apa ada hukum-hukum syariatnya seperti kita memakai pakaian yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ketika keluar rumah kita menata pakaian kita itu sesuai dengan syariat Islam. Ketika di dalam rumah ya Allah juga menetapkan dalam syariat ya. Jadi kalau di dalam rumah yang adanya cuma suami atau anak gitu ya atau orang tua dan kakak dan adik itu silakan berpakaian sepantasnya. Ya artinya boleh tidak pakai kerudung, boleh pakai daster asal dasarnya nggak lekbong ya. Nggak sleeveless gitu ya, nggak sleeveless. Terus kemudian boleh menampakkan perhiasan yang biasa sehari-hari seperti misalnya tangan gitu ya, rambut atau kaki nggak apa-apa di rumah, asal tetap di rumah. Nah, bagaimana kalau ada tamu datang ke rumah? Nah, kalau ada tamu orang luar datang ke rumah, kita harus berpakaian secara syar'i gitu ya, baik itu termasuk di dalamnya ada apa? Ada IPA dan sebagainya ya. Terus kemudian juga hubungan kita dengan alam semesta ini gitu ya, hubungan kita dengan apa lain dulu gitu ya, manusia dengan manusia. Nah, itu juga diatur dalam hukum muamalah. Apakah kita berhubungan secara ekonomi, secara sosial, secara politik, dan sebagainya. Dan hubungan kita dengan alam semesta. Bagaimana menempatkan diri kita ini di dalam alam semesta ini? Ini kita sudah bahas ya bahwa coba deh gitu ya, kalau kita menerapkan hukum Islam, nggak akan ada tuh yang namanya sampah plastik berlebihan. Karena tadi ya Allah telah mengatur ya bagaimana setiap muslim itu menjaga alam semesta ini dengan baik dan benar. Contohnya kemarin yang saya ceritakan tentang pabrik makanan gitu kan ya. Kalau misalnya tidak ada kerakusan atau ketamakan di dunia ini pasti nggak akan ada tuh yang namanya pabrik ciki gitu ya. Kalau misalnya produksi makanan sih nggak ada masalah ya. Misalnya kayak beras, minyak, segala macam kebutuhan utama itu silakan gitu ya. Ada apa ada bisnisnya atau ada apa ada perusahaannya nggak apa-apa. Tapi kayak makanan-makanan yang tidak penting, nggak berguna, nggak menyumbang sedikit pun gitu ya atas kesehatan kita gitu ya, maka itu tidak akan dijadikan itu tidak akan dibolehkan gitu loh. Jadi hanya makanan-makanan baik yang bisa dimakan oleh orang orang Muslim. Kalau sekarang kan kita, wah, makanan yang tidak baik itu banyak sekali. Satu supermarket itu aja lah gitu ya. Kalau kita lihat itu kan makanannya semua mengandung apa? Pengawet, ya, perasa, pewarna makanan, semuanya. Saya kalau misalnya ke supermarket itu sampai bingung gitu ya nyari nyari apa nyari kudapan atau cemilan gitu ya yang bebas dari itu gitu ya susah banget kecuali kalau kita datang ke toko kue biasa gitu ya kita bisa mendapatkan itu. Nah jadi memang itu gitu. Nah kalau dulu tuh ponakan saya itu tidak pernah diajarin jajan. Jadi kalau saya ajak ke Indomaret atau Alfamart gitu ya, dia hanya ngeliat-ngeliat saja, tapi dia tidak akan mengambil makanan gitu ya, karena dia tahu bahwa ibunya ngelarang dan bapaknya itu ngelarang untuk dia tuh jajan makanan. Kecuali kalau misalnya dia pengen banget gitu ya, dia pasti bilang ke saya, boleh nggak beli jelly misalnya gitu kan. Nanti saya akan pertimbangkan jelinya segimana, lihat dulu aman atau tidak jelinya, seperti itu gitu. Jadi sebenarnya ketamakan atau kerakusan manusia lah yang membuat bumi ini kemudian eh, menjadi eh, menjadi tidak aman untuk manusia itu sendiri gitu loh ya. Plastik bertebaran di mana-mana. Coba kalau misalnya tidak ada makanan kemasan kan enak ya. Kalau semuanya itu kita benar-benar mengandalkan pada makanan yang betul-betul sehat gitu ya. Artinya gini, itu juga kita harus memproduksi sendiri semua enggak gitu loh. Kita bisa keluar silahkan. Nah tapi tadi gitu ya dengan apa? Dengan konsep makanan yang kita beli itu adalah makanan yang menyehatkan untuk kita kan kita diwajibkannya makanan apa? Halal dan thayyib. Halal itu penting apa? Halal itu adalah penting banget gitu ya. Thayyib itu juga penting. Thayyib itu adalah yang baik untuk tubuh kita. Kalau halal gak thayyib itu artinya sama kayak hukum makan itu mubah gitu ya. Jadi
ya asal dilakukan aja nggak ada pahala, nggak ada dosa. Tapi kalau kita makan tadi gitu ya, dengan toyib tadi, maka kita akan mendapatkan pahala yang lebih gitu loh. Halalnya udah dapat, toyibnya juga dapat. Ya, memang sih kita tuh tergoda banget ya dengan makan makanan di media sosial gitu, kayak misalnya lagi apa musimnya seblak gitu ya. Wah, gitu ya semuanya pada makan seblak level 5, level 10 ya, level berapapun lah itu ya. Atau misalnya makan ayam gitu ya dengan apa dengan level-level tertentu lah seperti itu gitu. Ya atau apa ya makanan Korea yang pedasnya berlebihan seperti misalnya samyang dan sebagainya gitu ya. Ya kita harus ini juga, kita harus pahami juga itu dibutuhkan nggak sih oleh tubuh kita? Kan itu mah kayaknya hanya masalah rasa doang ya, masalah apa? Masalah nafsu lidah kita gitu loh untuk mencicipi gitu. Sebenarnya tubuh kita nggak memerlukan itu. Tubuh kita tuh hanya butuh makanan yang berguna untuk tubuh kita. Itu aja. Jadi dari sekarang kita tetapkan dalam diri kita bahwa tubuh kita tuh membutuhkan makanan yang baik dan sehat. Makanan yang baik sehat itu nggak perlu mahal, murah aja gitu loh. Bisa dibikin sendiri, bisa juga beli ke orang lain, nggak ada masalah gitu ya. Karena kewajiban seorang istri itu adalah bukan menyiapkan atau memasak gitu ya, tapi menyediakan ke suami, ke anak dan itu tuh sumbernya dari manapun silahkan gitu loh ya. Jadi jangan-jangan apa, jangan berpikiran bahwa tugas istri itu harus masak, nyuci dan sebagainya. Enggak gitu ya. Tugas istri itu yang pertama adalah apa? Yaitu menjadi seorang ibu. Warobatul bait dan pengurus rumah tangga. Artinya yang ngurusin, yang memanage semua rumah tangga, artinya bukan berarti kita harus melakukan. Kalau bisa di laundry, kenapa juga harus cuci sendiri misalnya gitu ya. Kalau misalnya bisa nyuruh orang lain untuk melakukan, kenapa juga kita harus bisa apa kalau harus melakukan kalau misalnya kita punya uang lebih. Tapi kalau punya kita kerjakan sendiri masih mampu, itu lebih bagus lagi. Ingat kisahnya Fatimah dengan Rasulullah? Fatimah itu kan dia membuat roti sendiri ya. Bayangkan membuat rotinya bukan dari tepung, tapi dari gandum, gandum utuh. Tahu kan gandum utuh? Gandum utuh itu yang belum diproses sama sekali. Jadi beliau harus menggiling dulu gandumnya, setelah apa dibersihkan dari kulitnya, kemudian harus menggiling lagi menjadi tepung. Setelah itu setelah menjadi tepung, kemudian dibikin menjadi roti. Nah, Fatimah pada waktu itu tangannya tuh sakit banget gitu ya. Dia sudah apa mengiling terus sampai kemudian tangannya tuh luka gitu. Kemudian beliau apa istilahnya itu ngeluh lah sama suaminya. Terus kata suaminya, kata Ali, ya udah minta sama bapakmu pembantu gitu kan. Maka ketika dimintakan gitu ya pembantu kepada bapaknya, Rasulullah itu kemudian menjawab seperti ini. Engkau memilih yang mana gitu ya? Apakah engkau memilih untuk dibantu atau engkau apa memilih mengerjakan sendiri sedangkan engkau sendiri apa istilahnya tangan itu tuh sudah ada di surga gitu. Nah, waktu itu Fatimah kemudian sadar bahwa oh iya ya gitu ya, bahwa ini adalah sebuah kebaikan. Maka kemudian beliau tidak jadi meminta pembantu kepada Rasulullah sehingga kemudian dia mengerjakan semuanya sendiri. Nah, itu adalah salah satu apa konsep bahwa ketika kita berbuat kebaikan dalam rumah tangga kita itu insya Allah tidak akan sia-sia gitu loh. Itu akan menjadikan sebuah apa pahala yang luar biasa. Bahkan tangan kita nih yang masak, gitu, tangan kita yang nyuci, ketika kita ridho melakukannya dan ikhlas melakukannya, maka Allah berikan pahala nanti di surga. Ya, ngeri ya teman-teman ya. Saya pokoknya apa istilahnya itu mengajarkan kepada kita semua bahwa tugasnya seorang istri itu adalah warobatul bait. Ya, dan kalau teman-teman apa bisa apa punya kelebihan untuk bisa menyewa orang ya silakan. Apalagi misalnya anaknya banyak ya mau mau nyewa tenaga orang juga silakan. Tapi kalau misalnya melakukan sendiri karena tidak ada uang misalnya gitu ya, melakukan semua sendiri itu lebih hebat lagi karena mendapatkan pahala atas keridoan atau keikhlasan yang kita lakukan. Oke, teman-teman. Nah, kita akan masuk ke materi 5 yaitu konsep kebahagiaan hakiki dengan pemahaman kodok dan kodar ya. Apa itu kodok kodar? Ya. Kodok kodar itu bisa dibedakan. Yang pertama kita membahas dulu kodar ya. Nanti setelah membahas kodar, kita akan membahas kodok. Ya. Dalam surat Al-An'am ayat 32, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu walahu wal walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun.
Wamal hayatud dunya sesungguhnya ya dan apa-apa dan maksudnya bukan sesungguhnya apa-apa gitu ya yang ada di dunia ini gitu ya ila laibu walahu sesungguhnya hanyalah permainan walahu dan senda gurau biasa gitu ya senda gurau saja walad darul akhirah dan sedangkan negeri akhirat ya darul dunia dan darul akhirah gitu ya khairum itu lebih baik lilladzina yatakun bagi orang-orang yang bertakwa jadi kalau kita lihat dunia ini kan seperti pangusan apa dunia itu seperti pangusan diwara benar nggak sih teman-teman? Nah itu tadi ya dunia itu hanyalah senda gurau hanya permainan senda gurau saja gitu ya. Tetapi bagi orang yang beriman dunia ini adalah negara apa dunia ini adalah sebagai bekal kita untuk mencapai dunia akhirat. Kenapa? Karena darul akhirat atau negeri akhirat itu lebih penting bagi orang-orang yang beriman. Nah, bagi sebagian orang, ya kehidupan itu memang permainan dan senda gurau biasa. Tapi bagi kita, itu adalah apa sih tempat kita untuk mencari pahala, mencari segala aktivitas-aktivitas yang bisa membuat Allah tuh ridho kepada kita. Nah, afala takilun, apakah kamu nggak ngerti atau nggak berpikir? Ya, akilun kan artinya akal ya. Afala takilun, apakah kamu tidak mengerti? Maksudnya tuh ini dihaluskan dalam dalam terjemahan ya. Kalau dalam bahasa Arabnya afala takilun, apa kamu nggak punya akal gitu loh. Ya, apa kamu nggak berpikir gitu? Ya, seperti itu. Kalau berpikir ya, maka dunia ini akan dijadikan sebagai tempat apa? Sebagai tempat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Oke. Sini ada video, mau nonton dulu, Mbak Dila? Ini videonya apa nih? Kok Subway? Ah, kirain kirain ada video. Video Silakan. permainan aja. Nah, maksudnya tuh permainannya mencari uang ya, mencari koin ya. Koin itu kan diibaratkan seperti uang gitu ya. Jadi dunia itu memang apa sendaguro artinya kita tuh kayak kalau kita mau main-main gitu loh. Main-mainnya ya istilahnya itu betul-betul kayak kita tuh hanya menjalani kehidupan sehari-hari itu seininya aja gitu ya, sehidupnya kita. Kita nyari uang, apa untuk kesenangan. Kesenangannya apa? Bisa jadi misalnya untuk hiburan kita. Kita kerja untuk apa? Untuk dapat biaya healing. Loh, yang bikin healing itu apa? Stres kan? Stresnya dari mana? Dari kerja gitu kan ya? Gimana sih gitu? Makanya kalau kita nggak mencari ridho Allah itu pasti akan seperti itu itunya apa cycle-nya. Kita kerja, stres, kemudian healing. Terus kerja lagi, stres lagi, healing lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita misalnya tadi meniatkan gitu ya, aktivitas-aktivitas kita itu untuk keridhaan Allah gitu ya, untuk mencapai ridho Allah, maka nggak ada yang sia-sia. Dan kalau misalnya kita itu butuh penyegaran gitu atau healing, itu juga bukan penyegaran dari stres gitu ya, tapi penyegaran dari oh iya suasana yang baru. Ketika kita hiking, kita tetap apa hikingnya mencari ridho Allah dengan apa? Dengan apa? Pertama ya kita menikmati keindahan apa alam yang Allah ciptakan. Dan sambil terus mengingat Allah, berzikir. Jadi tidak ada tuh yang namanya healing tuh sampai apa sambil sambil apa sih sambil kemudian healingnya kebablasan lah sampai melupakan segala kayak misalnya apa kita pergi ke tempat yang betul-betul macet itu bikin stres nggak sih ya bikin stres ya udah tahu kalau misalnya ke puncak itu kalau weekend itu pasti macet tapi kita mencapai ke sana kita nggak perlu ke sana healing itu kan bisa ke tempat yang lain kalaupun misalnya apa istilahnya tempatnya kalau misalnya tempatnya udah bikin macet dan kemudian bikin kita stres itu sebenarnya bukan healing gitu ya tapi maksain banget gitu ya kita tuh pengen healing maksain dengan jalan-jalan ke tempat yang macet gitu ya jadi sebenarnya healingnya apa ya healingnya tuh sebenarnya banyak macam gitu ya healing itu kan artinya memperbaiki diri ya memperbaiki diri menyegarkan diri dan juga untuk apa sih untuk apa merefreshing gitu ya merefreshing semuanya
bukan ketika kita pulang dari healing terus kita stres lagi karena apa? Karena kerjaan numpuk gitu ya. Atau misalnya malah kita berhutang loh. Coba misalnya jangan sampai ya, saya yakin teman-teman sih nggak ada yang begitu ya. Nggak ada yang healing terus berhutang gitu ya. Nggak gitu ya. Jadi seperti itu gitu. Healing kita itu adalah menyegarkan pikiran. Bisa kemana aja. Bisa menurut kita itu misalnya sambil apa sambil apa jalan-jalan ke perpus atau misalnya bisa ke tempat yang lain kalau kalian misalnya lebih suka tempat yang lain gitu ya kalau bukan perpustakaan atau yang lainnya gitu silakan tetapi tetap dalam koridornya apa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala bukan melupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan melupakan udah pokoknya lupain aja deh semuanya gitu ya sekarang kita senang-senang nggak seperti itu gitu ya. Nah, ini adalah pengertian kode-kode menurut bahasa. Kode itu adalah hukum atau keputusan, ya. Eh, Hukum atau keputusan itu kalau kita di alam apa di ilmu fisika itu dibilangnya itu sunatullah. Sorry, itu kodar ya. Nah, kita bahas kodar dulu aja ya. Nah, bahasa kodar itu adalah ukuran ukuran atau kadar, ya, yang Allah berikan kepada setiap makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini. Contohnya, kodarnya air apa? Kodarnya air itu basah, bentuknya itu mengikuti bentuk tempatnya, terus kemudian dia bisa berubah menjadi zat padat kalau didinginkan, dan dia akan menjadi uap kalau dipanaskan, ya. Dan dia akan menjadi biasa-biasa saja kalau dalam suhu suhu ruang, gitu ya. Nah itu namanya kodar. Kodarnya manusia apa? Ya manusia itu punya dua tangan, dua kaki, satu kepala, dua mata, satu hidung, satu mulut, dua telinga. Nah, kalau misalnya apakah manusia itu bisa punya sayap? Nggak bisa, karena manusia itu kodarnya seperti itu. Apakah manusia itu bisa hidup di bawah air dengan mungkin kayak Denny manusia ikan atau misalnya seperti mermaid gitu ya? Nggak bisa, karena kodarnya Allah itu menciptakan manusia itu seperti itu. Ya, artinya manusia tidak bisa terbang, manusia tidak bisa hidup di bawah air, gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi manusia bisa terbang dengan pesawat terbang itu kan karena pakai pesawat ya, pakai alat yang diciptakan oleh manusia, gitu ya, seperti itu. Terus kemudian bagaimana dengan api? Api itu panas. Bagaimana dengan pisau-pisau itu tajam, gitu ya. Pisau itu tajam walaupun ada juga yang tumpul gitu ya. Pisau itu tapi ketentuan untuk kegunaan pisau itu kan untuk mengiris, untuk apa sih menyembelih dan sebagainya gitu ya. Nah, itu adalah kadar ya. Terus kemudian kepastian atau ketentuan Allah gitu ya. Yang ini bisa dilihat sih dari ayat-ayatnya. Coba diulang lagi Mbak ini yang kodar yang apa yang tadi. Nah itu ya. Eh, nah itu ya surat A'rad ayat 17. Nah, coba teman-teman bisa mendapatkan nggak surat A'rad ayat 17? Berhenti. Oke. Ini ayat 17 ya. Ayat 17. Nah, saya bacakan artinya saja ya. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah ia di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang dari apa atau logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Dan pula buihnya seperti itu, buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Ya, artinya hujan yang turun ke muka bumi itu akan turun ke lembah-lembah tadi ya dari gunung turun ke bawah sehingga kemudian menuju ke lautan dan itu akan membawa buih. Kan kalau dalam dalam apa dalam air itu yang deras itu ya mengalirnya akan ada buihnya kan yang putih-putih itu. Nah, itu buih-buih itu tuh diibaratkan seperti apa air itu adalah kebenaran, buihnya itu adalah yang batil atau kebatilan. Artinya antara buih dengan itu tuh memang akan selalu ada gitu loh, ya. Jadi di dalam kebaikan itu pasti akan ada juga keburukan karena memang sifatnya manusia seperti itu, gitu ya. Eh, Adapun misalnya buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Jadi seperti itu ya tadi. Jadi kalau misalnya buih dan air tadi itu kan sesuatu yang Allah apa turunkan itu dengan ketetapan yang sudah Allah tetapkan gitu ya, pasti akan ada gitu loh. Begitu juga perumpamaan benar yang batil gitu ya. Jadi kalau misalnya apa yang buihnya itu adalah kebatilan, maka tadi gitu ya
akan apa? Akan hilang ketika kebaikan itu lebih banyak lagi. Tetapi setiap ada kebaikan pasti akan ada kebatilan karena memang sifat manusia seperti itu. Ya, sifat manusia seperti itu. Apakah dalam 1400 tahun Islam berkuasa, apakah tidak ada kriminalitas? Ada, tapi jumlahnya sedikit. Artinya bisa dikurangi. Jadi selama 1400 tahun itu dari sejak Rasulullah menjadi itu ya, menjadi Rasul, kemudian sampai ke Turki Utsmani yang terakhir itu, kita anggap itu sebagai periode kehilafahan. Ya, pertama periode Rasulullah itu adalah periode kenabian, terus yang kedua adalah periode Khulafaur Rasyidin, ya. Kemudian selanjutnya adalah periode khalifah-khalifah mulai dari kehilafahan Umayyah, Abbasiyah sampai kemudian kepada Turki Utsmani. Nah, itu kita anggap sebagai satu ini aja ya, kehilafahan aja ya. Karena mereka masih memegang satu aturan, itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada akhirnya memang banyak terjadi penyimpangan ya, tetapi kita bisa menyimpulkan bahwa aturan Allah yang berupa syariat itu tetap dilaksanakan sampai Turki Utsmani. Nah, selama 1400 tahun itu ternyata cuma ada 200 kejahatan. 1300 tahun lebih lah ya, bukan 1400, 1300 tahun lebih. Hanya ada 200 kejahatan. Dan kejahatan itu juga bukan kejahatan yang keji seperti misalnya membunuh dengan karena seperti yang kasusnya sering banget kita dengar gitu ya, misalnya kayak pacaran terus kemudian pacarnya hamil terus aborsi kemudian dibunuh pacarnya. Atau misalnya pacarnya bunuh diri karena aborsi dan sebagainya. Bukan seperti itu, tapi kejahatannya kejahatan yang minor gitu ya seperti itu. Kalaupun membunuh itu membunuh karena eh, apa eh, tidak disengaja ya. Oh iya nggak apa-apa Mbak ini Mbak Rahayati ya. Nah ya silakan nggak apa-apa. Kalaupun bisa tidak off cam, kalaupun bisa off cam juga nggak apa-apa Mbak. Kalau memang ada kendala sinyal ya, karena memang apa Zoom ini tidak bisa dipastikan gitu ya. Nah jadi seperti itu. Jadi kan itu kan pasti akan eh, itu menguasai gitu ya akan kebatilan. Hanya tadi ngikutin hukum hukum Allah. Tetapi tadi buih itu pasti akan gitu ya. Nah, eh, buih itu akan hilang. Jadi kalau misalnya buih itu hilang, ya maka yang terjadi adalah airnya yang jernih. Ketika seperti dalam logam itu juga panaskan pasti ada buihnya. Nah, jika dihilang, maka juga ya logamnya, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, terus kemudian dalam apa? Oh ya Mbak, bahaya nggak apa-apa itu juga sih bahaya. Mungkin ini ya sinyal atau apalah ya. Oke, nah apa kita juga bisa di Al-Mursalat 23 kita menemukan Al-Mursalat. Kalau ini dicatat teman ya sekalian udah dapat ininya materinya nanti silakan lihat lagi aja gitu ya. Satunya. Nah, itu adalah qadar ya. Jadi setiap apa Allah itu di dunia yang mau makhluk ataupun benda gitu ya mempunyai kadarnya masing-masing. Kadarnya bumi ini dengan atmosfer gitu ya. Terus kemudian berada di ada apa urutan ketiga dari matahari sudah ditentukan oleh Allah. Manusia bumi itu kan tidak terlalu dingin. Ada bagian-bagian bumi itu yang dingin seperti di kutub utara dan kutub selatan. Di tengah-tengahnya itu adalah yang hangat dan panas ya, seperti apa lintas katulis itu gitu kan ya, yang kita dilintasi lintasi garis katulis adalah panas atau tropis. Itu siapa yang ukur? Siapa yang memberikan kadar sang pencipta yang Allah? Kita nggak perlu nyari-nyari kemas. Kalau kalau Amerika itu kan suka banget pakai bikin film apa atau misalnya film akhir zaman gitu ya. Terus kita mereka membuat kehidupan lain di planet Mars. Apa mereka nggak mikir kalau bumi itu hancur, yang lain juga pasti akan terkena lah ya. Ini kan sebagai salah satu sebagai satu apa bahwa ketika bumi itu hancur maka akan mengakibatkan efek domino lainnya. Ya, walaupun misalnya kita lihat setiap bintang itu hancur setiap hari, betul tidak? Bukan gitu ya. Dan tentu dia akan menjadi supernova, lubang hitam. Tapi apa tidak tidak mengganggu
karena tidak pernah mengorbit kepada siapapun, kan planet-planet yang lain seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak bumi hancur gitu ya, kemudian akan efek domino kepada yang lainnya, nggak mungkin juga Mars itu akan tetap ada. Bah semua apa alam apa keadaan tata letak dari si alam semesta ini gitu seperti itu. Apalagi kan Allah tuh mengatakan bahwa dalam akhir zaman itu semua itu akan dimatikan. Artinya semua yang hidup, yang bernyawa itu pasti akan dimatikan. Begitu juga dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Allah tuh akan menggulung gitu kan bumi ini dan juga alam semesta ini sehingga kemudian yang tegak dan yang cuma satu itu tinggal Allah Subhanahu wa taala doang. Ya, yang menjadikan bukti bahwa Allah lah satu-satunya yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi tadi ya menurut kadarnya masing-masing. Nah, jadi menurut istilah kodar, kodar itu adalah perwujudan kode kode Allah. Jadi kode itu artinya keputusan ya atau hukum dalam kadar bentuk tertentu, dalam kadar dan bentuk tertentu. Ya, jadi seperti itu. Kodar itu bersifatnya umum, menimpa kepada setiap makhluk hidup. Kalau misalnya ada makhluk hidup yang keluar dari kodarnya, nah itu mungkin bisa jadi ada penyimpangan. Gitu ya. Contohnya adalah seperti misalnya api yang tidak membakar Ibrahim. Api itu kan panas ya teman-teman. Kok nggak bisa sih nggak membakar Nabi Ibrahim? Itu karena Allah yang memerintahkan, ya. Jadi api tidak membakar Ibrahim karena Allah sudah menghilangkan panasnya api itu terhadap Nabi Ibrahim, gitu ya. Terus kemudian ketika Musa itu membelah lautan, air bisa dibelah nggak teman-teman? Kan nggak bisa ya. Nah, itu kodarnya air, sifatnya air yang liquid dan sebagainya itu sama Allah tuh dicabut dulu gitu loh pada ketika Musa itu membelah lautan. Nah, jadi siapa yang berhak untuk mencabut itu semua? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nggak bisa, kita memaksakan mencabut hukum Allah itu gitu ya dari kadar masing-masing benda atau ciptaan Allah itu nggak akan bisa. Ya, jadi seperti itu ya. eh Terus kemudian tadi gitu ya, kodar itu tadi ya manusia mempunyai dua mata, dua tangan, dua kaki. Kodarnya wanita itu punya rahim. Kalau laki-laki itu pasti mempunyai sperm gland gitu ya, atau misalnya itulah gitu ya, eh, apa punya untuk yang menghasilkan sperma gitu ya seperti itu. Dan jadi kalau misalnya kemarin-kemarin itu di Amerika tuh lagi pusing dengan masalah gender gitu ya. Sekarang Trump memperlakukan lagi bahwa tidak ada lagi gender, cuman ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi mereka tidak menerima transgender ataupun apapun juga. Harus mengikuti ketika dia lahir, dia gendernya apa. Ya, sebenarnya keputusan yang baik karena memang juga nggak perlu dipertanyakan sih gender itu ya. Ya Allah kan sudah menciptakan laki-laki dan perempuan gitu ya. Kalau kemarin-kemarin itu kan sampai 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 nih ya, saya itu ketika ngisi eh, questionnaire atau pertanyaan gitu ya ketika saya memasuki sebuah aplikasi tertentu gitu ya itu pasti ditanyanya gendernya mm, apa ada tiga pilihan laki-laki perempuan dan tidak teridentifikasi atau gimana gitu kan ya aku bilang non identify gitu loh kok non identify sih gitu ya maksudnya apakah kita tidak terdeteksi jadi laki-laki atau perempuan atau gimana gitu ya tapi ternyata itu karena pilihannya banyak bisa jadi eh, laki-laki yang jadi perempuan atau perempuan yang jadi laki-laki gitu ya seperti itulah gitu ya nah kayaknya sekarang nggak tahu deh ya apakah sudah berubah menjadi dua lagi atau tidak gitu ya nah jadi kalau kodar itu artinya bersifat umum semua makhluk dan manusia itu mempunyai kadarnya masing-masing nah sedangkan kodo itu gitu ya ketetapan Allah yang bersifat azali tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk ya artinya itu kodo itu bersifat khusus ya ketetapan Allah bersifat azali itu tetap gitu ya kepada manusia, tetapi sifatnya khusus tidak menimpa semua manusia, hanya beberapa saja. Contohnya gitu ya, manusia ada juga yang polidaktil seperti misalnya dia punya 6 jari, ya, atau misalnya jari kakinya itu eh, punya apa sih itu kayak kayak bebek itu gitu ya. Nah itu juga sama gitu ya, itu juga kelainan gitu. Dan itu adalah kodoknya Allah. Apa istilahnya itu ketetapan Allah yang Allah berikan kepada sebagian manusia saja. Ya, ada orang yang lahir dengan semua tubuh sempurna. Ada juga yang lahir dengan misalnya jantungnya tidak normal. Misalnya dia membutuhkan alat khusus gitu ya untuk alat pacu jantung atau gimana lah gitu ya seperti itu. Eh,
Dan itu juga namanya kodok, gitu ya, artinya keputusan Allah. Ya, Nah, kemudian kodarnya seorang perempuan itu ya punya anak karena dia punya rahim gitu kan ya. Tapi kalau sampai kemudian Allah tidak memberikan anak kepada si perempuan itu juga merupakan kodonya Allah ya. Jadi kodarnya manusia perempuan itu punya rahim, tapi kodonya Allah yang membuat misalnya dia tidak bisa punya anak. Ya, jadi seperti itu. Artinya itu adalah sebuah keputusan dari Allah yang harus kita terima. Mau itu buat kita buruk, mau itu buat kita baik. Ya, seperti misalnya tadi ya buta gitu ya, manusia buta, manusia tuli, manusia tidak bisa eh, berbicara dan sebagainya itu adalah merupakan kodonya Allah. Nah, sebenarnya masalah kode-kode ini tidak pernah muncul pada masa Rasulullah, ya, karena ya mereka memahaminya dengan sangat baik gitu ya. Jadi keputusan itu apapun yang diberikan oleh Allah itu diterima dengan baik. Seperti contohnya yang kemarin saya ceritakan gitu kan bahwa para sahabat itu tidak pernah mempertanyakan di mana letaknya perpisahan antara air laut dengan air tawar yang tidak bersatu itu, nggak pernah mempertanyakan. Atau juga tidak pernah mempertanyakan bagaimana sih bentuknya supernova atau bagaimana bentuknya manusia yang ada di dalam kandungan, ya, mulai dari sperma kemudian bertemu dengan sel telur kemudian menjadi zigot dan sebagainya itu tidak pernah mempertanyakan. Artinya ketika Allah menyatakan itu dalam Al-Quran mereka terima segalanya dengan keikhlasan dan keriduan, ya. Nah, kodar-kodar ini juga ya itu terjadi pada di awal abad kedua di awal kedua Hijriah, ya, saat ulama itu mulai terpengaruh pembahasan filosofi Yunani. Nah, filosofi Yunani ini dari segala macam ya, Aristoteles dan sebagainya lah gitu ya. Maka muncullah beberapa aliran sesat seperti Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah dan sebagainya. Nah, sebenarnya kode dan kode ini juga tidak pernah bertampingan dalam satu ayat gitu ya. Artinya makna keduanya berbeda. Jadi kodar itu adalah kodar segala sesuatu yang Allah ciptakan untuk semua makhluk hidup, sedangkan kodo adalah keputusan Allah. Nah, dari sini kemudian para ulama kemudian menjelaskan kedudukan kode dan kode itu supaya manusia itu tidak tersesat. Apakah nanti tersesat jadi Qadariyah atau Mu'tazilah atau Jabariyah dan sebagainya, jangan sampai gitu ya. Nah, sebenarnya saya juga tidak perlu memberikan keterangan juga sih Qadariyah itu apa, Mu'tazilah itu apa, atau Jabariyah itu apa ya, karena sebenarnya nggak penting banget. Yang penting adalah kita memahami kodok dan kodar. Oke? Ya, jadi seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya misalnya ada orang yang memahaminya bahwa manusia itu hidup dengan apa apa sih free will-nya sendiri gitu ya, dan Allah itu tidak ada campur tangan Allah di dalamnya, maka itu ada sesuatu yang salah. Dan ketika kita berpikir bahwa manusia itu dikekang oleh keputusan Allah, jadi manusia tidak bisa memilih apakah dia jadi penjahat karena keputusan Allah gitu ya, apakah dia jadi pembunuh karena keputusan Allah, itu semua dianggap bahwa itu adalah keinginan Allah dia untuk menjadi seperti itu. Maka itu juga adalah pemahaman yang salah. Jadi pemahaman yang benar seperti apa? Pemahaman yang betul adalah seperti yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, silakan Mbak Dila lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke masalah kodok kodar gitu ya. Nah, masalah doa ini ya. Kalau tadi kode dan kode itu tadi ketetapan Allah, apakah kemudian apa fungsinya doa kalau begitu? Kalau Allah sudah menetapkan sesuatu, ya, berarti kan tidak bisa ada yang menentang. Terus bagaimana dengan doa? Apa kedudukan doa di dalam ibadah kita? Terus kemudian juga bagaimana masalah hidayah, gitu ya. Nah, yang harus kita ketahui adalah bahwa lauh mahfuz itu, gitu ya, atau jadi diibaratkan seperti kitab ya, kitabnya Allah gitu ya. Itu ada sesuatu yang sangat di luar jangkauan manusia. Allah itu sudah mengetahui kok jalan hidup kita. Mau kita belok, mau kita lurus, Allah sudah tahu. Nah, pengetahuan ini tidak akan bisa kita lampaui dalam logika kita. Karena itu adalah masalah Allah. Jadi kita jangan pernah melogikakan gitu ya. Terus misalnya kalau misalnya kita kita misalnya di hidupnya itu misalnya ditentukan oleh Allah semua gitu ya. Terus bagaimana apakah orang jahat menjadi jahat karena Allah atau enggak gitu ya. Nah, itu tadi masalahnya. Pertama doa gitu ya. Apakah doa itu bisa mengubah takdir yang telah ditetapkan ya. Terus kemudian tadi gitu ya. Hidayah, apakah hidayah itu dijemput atau menjemput? Terus masalah ajal itu kan sudah ditetapkan. Terus kenapa sih kita minta umur panjang? Gitu kan?
Udah masalah rezeki, Allah sudah menjamin. Terus kenapa kita tetap harus berikhtiar untuk untuk mencari rezeki itu, gitu ya? Nah, kita bahas dulu satu-satu. Nah, untuk masalah doa, ya. Jadi ini yang menunjukkan tadi ya Lauh Mahfuz itu bahwa Allah itu betul-betul ilmu Allah itu betul-betul meliputi segala sesuatu ya. Ini jawaban Allah untuk mengatasi semua kebingungan itu adalah surat At-Talaq ayat 12. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahunna. Ya, bahwa Allah tuh menciptakan sab'a, 7 samawat wa minal ardi. Samawat artinya langit, wa minal ardi dan juga dari bumi. Jadi 7 lapis langit dan dari 7 lapis bumi. Ya, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwa perintah Allah itu berlaku kepadanya. Maksudnya kepada 7 bumi dan 7 langit itu ya. Agar kamu mengetahui gitu ya. Ini nih berikutnya. Waqadirun. Nah, ini adalah qadar ya. Ala kulli syai'in qadar, dan segala sesuatu itu berlaku kepadanya gitu ya. Qadar itu sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Wa annallaha qad akhata bikulli syai'in ilman. Dan ilmu Allah itu betul-betul meliputi segala sesuatu. Bahwa agar kamu mengetahui apa segala sesuatu, dan apa ilmu Allah itu bikul syai'in ilman, bahwa sesungguhnya gitu ya, ilmu Allah itu meliputi syai'in atau segala sesuatu ya. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini gitu ya, dan di langit ini itu di luar logika kita, karena ilmu Allah itu meliputi segala sesuatunya gitu ya. Artinya apakah manusia itu akan menuju kemana, itu Allah sudah tahu, sudah melampaui, sudah tahu, sudah meliputi itu semua. Manusia yang tadinya lurus kemudian dia belok, Allah juga tahu beloknya kapan, karena apa. Manusia yang tadinya belok kemudian jadi lurus, itu juga Allah tahu kapannya. Apa yang bergejolak dalam hati manusia juga Allah tahu, bahkan sebelum kita mengalami itu semua. Jadi ilmu Allah itu betul-betul meliputi segala sesuatu. Nah, selanjutnya Mbak Dila. Nah, terus di mana nih peran manusia? Nah, peran manusia itu gitu ya, eh, adalah memilih. Jadi ada dua wilayah gitu ya di dalam hidup manusia itu gitu ya. Pertama adalah wilayah yang Allah itu Allah itu ciptakan kita senantiasa berada di dalamnya. Artinya kita tidak bisa keluar dari itu. Nah, kodok dan kodar itu adalah wilayah di mana manusia itu tidak bisa menolak atau tidak bisa keluar dari wilayah tersebut. Dia adalah yang menguasai manusia, ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, yang ini surat Al-Mulk ayat 2 nih gitu ya, bahwa sesungguhnya Allah itu menciptakan eh, apa eh, kematian dan kehidupan ya kepada setiap manusia gitu ya, bahwa manusia itu gitu ya mempunyai kehendak atau free will gitu ya yang dikuasai oleh manusia. Artinya manusia itu bebas memilih apa yang dia lakukan. Nah, tetapi kebebasan ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sebuah syariat Islam. Misalnya gini, Mbak Nana kan punya pilihan ya, nggak ngikutin kajian ini. Bener nggak Mbak Nana? Mbak Fauzia juga sama, Mbak Dian sama, Mbak Putri sama, Mbak Haya juga sama, ya. Dan yang lain juga punya pilihan yang sama. Artinya pilihannya tidak ngikutin kajian ini. Tetapi gitu ya, kehendak teman-teman sekalian, pikirannya teman-teman sekalian, hatinya teman-teman sekalian menunjukkan bahwa saya harus ikut kajian ini. Nah, itu adalah pilihan teman-teman sekalian. Pilihan ini yang nanti akan dihisab oleh Allah. Nah, pilihan ini nanti yang akan dihisab oleh Allah dan kemudian akan ditentukan apakah kita mendapatkan pahala atau dosa. Kan ya? Nah, di sini manusia tidak dikuasai oleh kode dan kodar. Jadi teman-teman memilih untuk di kajian ini tidak ditentukan oleh kode dan kodar karena itu bukan keputusannya Allah, tapi keputusannya teman-teman sekalian. Ya, jadi teman-teman sekalian memilih berada di sini karena pilihannya teman-teman.
Nah, jikalau pada saat kajian ini berlangsung terus teman-teman mendapatkan suatu musibah, nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya teman-teman sekalian ya, atau mendapatkan apa sesuatu yang di luar dugaan lah gitu ya, misalnya ada apa eh, contohnya lah misalnya gitu ya, anak yang rewel ataupun misalnya kepentingannya lain, nah itu baru namanya Allah itu memberikan keputusan kepada kita gitu ya, sehingga kita tuh tidak bisa melanjutkan kajian ini. Nah, apakah kita dihisab atau tidak? Tidak, kita meninggalkan untuk sesuatu yang lebih penting lagi gitu ya. Misalnya ada berita kematian atau apapun, nauzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi gitu ya. Nah, itu kemudian gitu ya, ketika kita nggak sempurna menyelesaikan kajian ini karena ada keputusan lain yang lebih karena ada keputusan Allah yang lain gitu ya, yang Allah tentukan dan itu lebih penting, maka tadi gitu ya, itu yang dinamakan dengan keputusan Allah yang menyebabkan kita berhenti. Nah, tetapi kalau kita yang memilih, bukan berhenti namanya. Bukan kita memilih berhenti, bukan bukan pilihan Allah, tapi pilihan kita sendiri. Jadi kalau kita mikir, ya udahlah ngapain sih ikut kajian kayak begini? Sudahlah, mungkin kehendak Allah, saya nggak ikut kajian ini. Enggak, itu bukan kehendak Allah. Tetapi kita yang memilih untuk tidak ngikut kajian. Kalau kita lanjut terus ikut kajian, maka itu pun juga pilihan kita. Allah akan menilai semua pilihan kita. Ya, jadi yang kita bicarakan ini adalah wilayah yang tidak bisa kita hindari atau yang menguasai manusia. Kode dan kode itu adalah satu ya, berada dalam kekuasaan Allah. Nah, ini ininya lah ya, apa sih istilahnya tuh apa sih mind mapnya kodar-kodar gitu ya. Nah, jadi kalau kodar itu ya yang menimpa manusia alam semesta dan kehidupan ini gitu ya, semuanya bersifat umum, tidak dihisab karena area ini yang menguasai manusia ya. Terus kemudian kode itu juga bersifat khusus tidak dihisab. Jadi kode dan kode ini berada dalam area yang menguasai manusia ya. Sedangkan manusia itu juga punya free will atau kehendak bebas, area yang dikuasai manusia gitu ya. Yang manusia itu punya pilihan untuk melakukan atau tidak. Maka dia akan menghasilkan apa? Sebuah pemikiran atau akliyah dan juga nafsiyah. Artinya hawa nafsu kita diatur. Nah, akliyah dan nafsiyah ini diatur oleh apa? Diatur oleh syariat Islam yang menentukan dosa dan pahala. Dan ini yang nanti akan dihisab, yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kode dan kode itu tidak akan dihisab, kenapa? Karena itu keputusan Allah, ya. Jadi seperti dalam surat Al-Qamar ayat 49 juga dikatakan bahwa auzubillahi minasyaitonirrajim, inna kulli syai'in khalaqahu biqadarin. Jadi segala sesuatu yang kami ciptakan nih gitu ya, yang Allah ciptakan ditentukan dengan segala ukuran atau menurut ukuran. Sorry, bukan segala ukuran. Menurut ukuran atau kodar ya, menurut kodar tadi ya. Nah, hal yang bersifat umum itu ya seperti misalnya tadi ya potensi hidup kita. Kita sudah belajar ya potensi kehidupan ya. Hajatul Adawiyah, Gorizah, kemudian Akliyah dan sebagainya. Nah, terus kemudian juga khasiat-khasiat benda yang ada di muka bumi ini gitu ya, di alam semesta ini. Api membakar, pisau memotong, mata untuk melihat, botol untuk menampung air dan sebagainya gitu ya. Rezeki sesuai takaran itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Teman-teman itu rezekinya sudah ditentukan oleh Allah, yakin atau tidak? Yakin, ya. Mau apa istilahnya gini, mau kita berbuat apapun gitu ya, rezeki Allah itu sudah tetap pada diri kita. Artinya apa? Artinya teman-teman sekalian itu sudah dapat rezekinya itu dari Allah itu sudah ditetapkan. Tapi kenapa sih harus diusahakan juga gitu ya? Yang usaha ini sebenarnya bukan kita ya, tapi suami kita atau kakak kita atau orang tua kita misalnya gitu ya. Sedangkan kita itu kan kalau bekerja kita hukumnya mubah ya, bukan wajib gitu ya. Mubah boleh-boleh saja ya. Tetapi bukan kita yang menentukan rezeki gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang itu wanita itu dijadikan sebagai tulang punggung keluarga, maka itu sebenarnya salah. Tetapi nggak ada pilihan lain, cuman saya yang harus menanggung keluarga misalnya gitu ya. Maka sesungguhnya yang tidak berfungsi adalah fungsi keluarganya, ya. Fungsi keluarganya yang tidak berfungsi dan itu memang menimbulkan tadi ya menimbulkan akhirnya wanita lah yang harus menanggung beban. Dan tentu saja ini tidak berarti tidak salah pada salah satu sisi saja, tapi ini dari segala sisi itu salah. Dari segi kekeluargaan, dari segi hukum, dari segi perekonomian, dari segi sosial, dari segi politik itu semuanya mempengaruhi kehidupan kita. Nah, teman-teman yakin nggak sih
bahwa segala kehidupan kita itu ditentukan oleh apa? Politik, ekonomi, sosial. Yakin tidak? Teman-teman kalau misalnya sekarang nih ya, teman-teman ada yang bekerja ya. Kalau misalnya bekerjanya itu karena memang menyukainya, hobi saja, kemudian sekedar hanya untuk apa? Sekedar hanya untuk melampiaskan apa ilmu saja gitu ya, tidak untuk menafkahi dan apa-apa gitu ya. eh, Istilahnya teman-teman silakan melakukan. Tapi kalau misalnya sampai harus menanggung beban keluarga atau bahkan harus menanggung beban rumah tangga, maka ada yang salah gitu ya dengan pemaham apa dengan eh, apa dengan terjadi hal tersebut itu ada kesalahan. Pertama kesalahan apa? Kesalahan lingkungan, kesalahan keluarga, kesalahan lingkungan, kemudian juga kesalahan negara di situ. Teman-teman yakin nggak bahwa itu adalah kesalahan tiga hal tadi? Iya ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya teman-teman ya. Karena ini masalah yang berbeda gitu ya. Kita sedang membahas kodok-kodar gitu ya. Kalau teman-teman punya pertanyaan nanti silakan diajukan yang ya apa kita akan berbicara tentang kodar dan kodar dulu gitu ya. Nah, jadi ini adalah kodar yang bersifat umum tidak dihisap. Jadi apapun yang apa yang diputuskan oleh Allah gitu ya, kita nggak bisa menolaknya. Bahkan bisa dikatakan ini sebagai sunatullah. Nah, ini sunatullah itu seperti ini gitu ya. Ya, menurut Allah itu api itu panas, air itu basah, dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah kodok. Silakan lanjut, Mbak Dila. Nah, kode itu juga bersifat khusus, gitu ya. Bersifat khusus, dia juga tetap ya, yang menguasai manusia artinya tidak bisa manusia hindari, gitu ya. Dan dia itu tidak akan dihisap juga sama seperti kodar, ya. Tapi dia hanya menimpa sebagian manusia ya. Seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 36 gitu ya. Wa makana lil auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makana lil mu'minu wala mu'minati idza qadallahu wa rasuluhu amra ya ayyakuna lahumul apa ziyaratu min amrihim. Jadi barang siapa wanita atau apa orang mukmin dan orang mukminat atau perempuan mukmin ya. Jika qadallahu wa rasuluhu, jika Allah dan Rasul telah menetapkan, ini artinya kodonya ketetapan ya. Eh, apa ketetapan Allah gitu ya dalam salah satu eh, urusan akan ada pilihan bagi mereka tentang urusan mereka ya. Jadi apabila Allah telah menetapkan satu ketetapan, akan ada pilihan bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa ya yang wa may ya'dillahu wa may ya'dillaha wa rasulahu faqad dhalalam mubina. Maka sungguh kalau dia mendurhakai Allah tadi ya, wa may ya'dillaha dan barang siapa yang mendurhakai Allah gitu ya, maka sungguh sungguh dola tersesat. Dola alam mubina, kesesatan yang nyata. Tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah keputusan, gitu ya, maka sebenarnya kita harusnya apa menerima saja, gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi ya di sini yang di highlightnya adalah kodoknya ya. Kode itu adalah sebuah ketetapan. Berarti apa? Syariat Islam ini adalah sebuah ketetapan Allah. Bisa nggak kita keluar dari syariat Islam? Bisa saja kalau kita memutuskan tidak bisa keluar kan? Karena itu adalah pilihan kita mau melakukan atau tidak, gitu ya. Tetapi syariat Allahnya berubah atau tidak? Tidak. Syariat Allah itu tetap. Jadi syariat Allah itu tetap kepada diri kita, tetapi kitalah yang memilih untuk mau melakukan atau tidak. Ya. Nah, kalau di sini kalau Allah sudah menetapkan sesuatu ya kodok itu tadi tidak ada hubungannya dengan apa bukan bukan dengan syariat ya, tapi salah satu ketetapan Allah adalah syariat gitu ya. Dan kita wajib memilih mau mengikuti syariat atau tidak gitu ya. Dan kita wajib memilih untuk mengikuti syariat. Nah, sedangkan kodo yang dimaksud di sini adalah tadi ya, yang bersifat khusus tadi, yang menyimpahnya kepada sebagian manusia. Contohnya adalah tadi ya, mata satu, terus kemudian apa kita tidak bisa, misalnya tangannya cuma satu gitu ya. Terus kemudian musibah yang menimpa diri kita, kecelakaan, apapun itu gitu ya, musibah gitu ya, terus kemudian penyakit-penyakit yang menimpa diri kita itu semuanya tidak menimpa orang lain dan tidak menimpa keseluruhan, hanya sebagian saja ya, atau bencana gitu ya, seperti misalnya kayak kemarin tuh bencana apa banjir gitu ya, yang ya cukup ini juga parah juga ya, menewaskan beberapa warga gitu ya.
terus kemudian juga tanah longsor gitu ya, ya di daerah Cianjur yang apa beberapa tahun kemarin gitu ya, yang bahkan istilahnya tuh kayak bumi itu dibalikan gitu ya, sehingga kemudian susah lagi dicari lagi gitu ya, mayat dan sebagainya, karena memang sudah seperti dibalikan aja bumi itu gitu ya, seperti itu. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Dan apakah kita akan diazab oleh Allah, apa akan dihisab oleh Allah ketika ditanya kematian kita? Nggak akan gitu ya, karena itu adalah ketetapan Allah. Kematian kita itu tidak akan ditanya kematiannya karena apa, karena itu adalah merupakan ketetapan Allah. Tetapi gitu ya, kita nanti akan ditanya alasan di balik kematian itu kenapa. Kalau musibah maka tidak akan dihisab, tapi kalau bunuh diri maka akan dihisab. Oke, teman-teman sampai di sini sudah paham tentang kode dan kodar? Insya Allah ya. Ada pertanyaan sampai kode-kodar? Afwan Ya, Ustazah ada ya, ya silakan Pak Putri. ya ya Ustazah mau tanya dong kalau seandainya ada orang yang meratapi begitu ya Mm-mm. menyesali terkait dengan kodenya kenapa sih harus seperti ini kayak gitu-gitu Ustazah, apakah itu hukumnya akan berdosa? Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang Mm-mm. kedua, eh, ada beberapa orang yang aku dengar sih bilang kalau yang terjadi pada kita sekarang itu akibat dari kayak dibilangnya hukum karma kita Mm-mm. sebelumnya, kayak dibilang reinkarnasi dan kayak gitu. Menurut Islam, Ustazah, terkait dengan kodo dan kode gitu. Ya, Terima pertanyaan kasih. yang sangat menarik sekali, Mbak Putri ya. Jadi kalau kita nih meratapi gitu ya, meratapi apa yang telah ditetapkan Allah kepada kita ini, misalnya suatu kejelekan atau suatu musibah gitu ya, apakah berdosa atau tidak? Ini ada ayatnya ya. Eh, ini ayatnya, tunggu sebentar saya cari dulu. Nah, itu ada ayatnya itu adalah, nah ini ya. Ini sebenarnya ayatnya cukup banyak ya dalam surat Al-Baqarah ayat 2 juga ya, potongan ayatnya adalah wabasyirus sobirin gitu ya, bersabarlah bagi orang-orang yang apa, bergembiralah bagi orang-orang yang sabar. Nah, berarti sabar itu apa? Wajib ya. Nah, kalau sabar itu wajib, berarti kalau nggak sabar dosa nggak? Dosa ya. Jadi kalau sabar itu wajib, Dosa. berarti kan dapat pahala. Betul nggak? Hukum Betul. jika berpahala. Bukan Jika tidak di pahala, dilakukan, tidak berdosa. berdosa. Kalau kita tidak sabar, maka mendapatkan dosa. Ya, kalau itu kayak Dosa. hadis ya. Ya, ini besok itu membahas tentang masalah ini juga ya, tentang masalah apa sabar dalam Quran gitu ya. eh ini yang, nah ini ya, ada tentang seorang yang menangis ya di kuburan, menangis di kuburan. Terus kemudian Rasulullah datang dan si wanita ini nggak ngelihat dan nggak sadar kalau itu adalah Rasulullah gitu ya. Terus kemudian Rasulullah mengatakan, wahai engkau bersabarlah dan bertakwalah gitu kan ya. Terus kemudian wanita itu bilang, kamu sih nggak ngerti gitu, kamu nggak tahu musibah apa yang menimpa aku gitu ya. Jadi sambil terus nangis. Terus kemudian akhirnya dikasih tahu si perempuan itu bahwa itu adalah Rasulullah gitu kan. Dia kaget gitu. Terus kemudian dia datang meminta ketemu dengan Rasulullah dan kemudian mengatakan bahwa aku tidak tahu gitu ya. Terus kemudian Rasulullah berkata apa coba? Musibah apa, reaksi pertama dari dari apa, dari reaksi kamu terhadap musibah yang kamu apa, rasakan atau kamu ditimpakan gitu ya. Maka itu yang betul-betul jujur itu seperti itu. Ya, artinya apa? Ketika tadi ya dikatakan bahwa aku nggak sabar gitu ya, maka sebenarnya tadi gitu ya, dia berdosa ketika dia tidak apa, tidak bisa sabar dalam kondisi itu, dia meratapi dan sebagainya gitu ya. Dan ketika dia sadar bahwa itu adalah Rasulullah yang mengatakan, terus kemudian tadi ya kata Rasulullah, enggak, yang pertama itu yang di itu gitu ya, yang jawaban jujur kamu itu yang pertama gitu. Walaupun kemudian akhirnya dia sadar dan kemudian dia bersabar dan bertakwa, tentu saja dia dapat pahala kan gitu. Tetapi tadi ya reaksi yang pertama itulah gitu ya, yang apa, yang menjadikan kita itu tadi gitu ya, wah itu dapat dosanya dulu gitu ya, karena kita apa, eh, itu adalah reaksi yang paling jujur gitu ya, terhadap diri kita gitu ya, seperti itu. Nah, jadi artinya apa? Jadi ketika kita tidak sabar, maka berdosa bagi kita untuk apa? Untuk meratapi itu, gitu ya. Tapi meratapinya
meratapinya seperti tadi ya yang dikatakan bahwa saya tidak nerima. Kalau mengatakan bahwa kenapa harus terjadi pada diri saya, nah itu artinya dia sedang meratapi kodoknya, ya. Kalau misalnya dia sakit gitu ya, tapi dia nangis karena sakitnya, maka itu tidak meratapi kodoknya. Ya, contohnya misalnya kayak sakit apa sih, sakit sendi atau misalnya sakit gigi itu sakit banget, aduh bener-bener ya kalau sakit gigi ya, aduh berasanya kemana-mana gitu ya, ke apa, ke saraf otak gitu ya, yang nggak bisa berpikir, nggak bisa dengar suara kenceng gitu ya, aduh pokoknya tuh tersisa banget lah gitu kalau sakit gigi kan gitu. Nah, nah kalau kita nangis karena sakitnya itu boleh-boleh saja sambil asal tidak meratapi kayak misalnya kenapa harus aku yang kena sakit gigi? Aku kan aja gosok gigi gitu kan ya, seperti itu. Nah, boleh-boleh saja kita menangis karena sakitnya. Ya Allah, sambil berdoa, ya Allah, tolong sembuhkan gigi hamba ya Allah. Ya Allah, doa doa sakit itu ya. Ya. Terus kemudian apa, Allah maafani gitu ya fi badani, Allah maafani fi badani gitu ya. Kita doa terus gitu ya. Sambil nangis nggak apa-apa karena itu sakitnya dari si penyakitnya itu. Jadi memang kan ada beberapa penyakit yang memang tidak bisa kita hindari sakitnya. Ya kayak misalnya eh, apa sih yang menimpa diri kita kayak terbakar dan sebagainya gitu ya, kan emang kan sesuatu yang tidak bisa kita hindari gitu ya. Nah, tetapi kalau kita meratapi kenapa harus saya yang sakit gigi? Kenapa bukan orang lain? Kenapa bukan dia yang yang jarang gosok gigi yang sakit gitu kan ya? Itu tidak boleh karena itu berdosa ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi Mbak Putri bahwa itu adalah berdosa. Jadi teman-teman jangan sampai meratapi nasib yang sudah Allah berikan kepada kita saat ini gitu ya. Apakah itu takdirnya itu baik ataupun takdirnya itu buruk, jangan pernah mencaci maki ataupun juga menyesali. Pertanyaan yang keduanya saya lupa Mbak Putri, sorry. Pertanyaan yang keduanya apa? Terkait dengan yang terjadi pada kita saat ini kan kalau tadi kita bahas dan juga sesuai dengan Al-Quran begitu, itu adalah Hmm. ketetapan Allah baik kodonya kita yang sudah Allah tuliskan. Nah, tapi ada beberapa orang yang berpikir bahwa yang terjadi pada kita sekarang itu adalah karma kita di masa lalu atau karma Oh ya, masalah leluhur-leluhur ya kita. karma ya. Nah, eh, bukan karma sih teman-teman ya, karena tidak ada hukum karma dalam Islam. Yang ada adalah ketika kita menyemai kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan pula. Ya, jadi kalau misalnya seperti kalau orang tua sudah bilang gitu ya, ketika saya bisa diperlakukan baik gitu ya oleh orang lain, maka emak kita tuh bilang itu karena dulu nenek juga baik sama orang atau makanya kamu juga diperlakukan baik misalnya gitu ya. Bisa jadi mungkin yang menyebarkan kebaikan itu mungkin bukan kita gitu ya, tetapi kita mendapatkan kebaikan itu dari orang lain karena doa-doanya orang tua kita. Ya, jadi seperti itu. Contohnya adalah misalnya saya tuh ngerasa banget gitu ya, ketika saya eh, dulu itu saya pernah kecelakaan ya, jatuh gitu ya karena semennya basah gitu ya. Semen basah saya gigit terus kemudian jatuh. Tapi saya tuh bersyukur sekali alhamdulillahirabbil alamin. Itu kenapa? Karena saya itu tidak apa? Aurat saya tidak tersingkap. Padahal saya itu waktu itu nggak pakai celana gitu ya, cuma pakai rok aja. Terus di dalamnya juga masih pakai rok gitu ya. Tapi Allah itu melindungi saya dengan apa? Dengan tidak menyingkap aurat saya. Jadi saya tuh benar-benar jatuhnya tuh nggak buka aurat gitu. Nah, kemudian saya berpikir bahwa kebaikan kita atau orang-orang orang tua sebelum kita itu yang menjadikan kita itu sekarang saat ini gitu ya, kita juga mendapatkan kebaikan gitu loh, ya walaupun misalnya tidak secara langsung gitu ya, tapi orang Sunda itu bilang bahwa itulah buah dari kebaikan atau doa orang-orang yang orang-orang yang baik gitu loh istilahnya gitu ya. Atau contohnya ketika saya itu dulu tuh tinggal cuma berdua sama suami doang, nggak punya saudara sama sekali. Di Depok tuh cuma ada mertua aja gitu ya, dan juga ada ipar gitu. Nah, ketika saya tinggal di perumahan itu, saya betul-betul gitu ya mendapatkan sebuah keluarga yang baru. Bayangkan, bayi saya meninggal, saya tuh diurusin. Saya tuh pulang dari rumah sakit, tahu-tahu bayi saya tuh sudah dikafani, sudah disolatkan, sudah dikuburkan. Saya tuh ke rumah itu, tuh sudah gitu ya. Di rumah saya kan nggak ada siapa-siapa gitu ya. Tapi
makanan itu ketika saudara saya datang gitu itu sudah disiapkan sama teman-teman apa sama saudara-saudara saya yang tinggal di perumahan itu. Itu luar biasa banget. Ketika saya hamil itu saya tuh banyak banget dibantu sama tetangga-tetangga saya yang punya mobil. Nah, itu betul-betul gitu ya, luar biasa banget kalau bukan karena doanya gitu ya, orang tua kita dulu atau orang tua kita gitu ya. Saya yakin gitu loh. Saya tuh mungkin bisa jadi nggak apa sih saya seperti tidak berhak untuk mendapatkan itu semua gitu ya, karena itu kebaikannya tuh luar biasa banget gitu. Jadi kalau itu sebenarnya bukan karma gitu ya, tapi bisa jadi doa apa doa orang-orang terhadap kebaikan itu. Tapi kalau misalnya itu merupakan musibah atau misalnya sebuah bencana, maka bisa jadi itu sesuatu yang kita semai dahulu gitu loh. Keburukan-keburukan yang kita semai apa yang kita dulu tanamkan sehingga kemudian menghasilkan keburukan. Ya contohnya ya sebenarnya kan kalau kita misalnya eh, jahat sama tetangga gitu ya, ya keburukan yang akan kita dapatkan bisa kita ini ya bisa kita istilahnya bisa kita apa prediksikan gitu loh. Kita nggak akan dikenal oleh tetangga kita pasti tidak akan dipedulikan, mati juga mungkin hanya beberapa orang saja yang menengok gitu ya karena atas belas kasihan saja gitu ya. Terus kemudian kalau kita nggak bergaul dengan masyarakat juga pasti nggak akan inilah gitu ya, nggak akan apa sih, nggak akan diketahui dan juga kebaikannya juga tidak akan dikenal gitu seperti itu. Jadi memang kita itu nggak boleh ansos gitu ya, kita harus tetap bersosialisasi. Saya kita tuh bilangnya introvert ya. Kita introvert ya kalau zaman sekarang kan lagi musim introvert gitu ya. Walaupun kita seintrovert apapun, bergaul dengan masyarakat itu ada sesuatu yang harus kita lakukan. Minimal kita dikenal tetangga, jangan sampai gitu ya. Ketika kita meninggal itu kita nggak diketahui, karena kan kita nggak tahu umur, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada karma, tetapi yang ada adalah kita menyamai kebaikan dan keburukan itu, dan kita menuainya itu mungkin bisa jadi sekarang, bisa jadi nanti gitu ke depannya. Jadi seperti itu ya, Mbak Putri. Oke, Ya, Ustazah. oke, Jazakumullah mohon maaf khair. ya. Ya, Wahiyakum. Mohon maaf kalau jawaban saya kurang memuaskan ya. Mungkin nanti saya akan mencari lagi yang lebih detail lagi. Nah, ini kita masuk ke manusia, alam semesta dan kehidupan ini, manusia itu punya kehendak bebas. Dikuasai oleh manusia, yaitu saya dari tadi gitu ya, bahwa manusia itu punya kehendak bebas. Manusia itu bisa berapa saja. Kan ada apa? Ada istilah bahwa ideologi itu adalah sesuatu yang bisa disebarkan, bisa diwariskan. Ya, ideologi. Ideologi itu kan pemikiran ya. Nah, pemikiran. Dan ideologi itu adalah sesuatu yang gratis, sesuatu yang tidak perlu bayar, gratis gitu ya. Artinya setiap orang bisa mengadopsi ideologi apapun atau pemikiran apapun, ya. Kita boleh berangan-angan apa setinggi tujuh lapisan langit atau misalnya kita mau seperti apapun itu kita dibebaskan. Nah, tetapi Allah memberikan ketentuan kepada manusia itu dalam berpikir, maka ketentuan itu yang dinamakan dengan syariat Islam. Bagaimana cara manusia itu diatur berpikirnya? Diatur Islam seperti misalnya bagaimana kita harus mengenal Allah. Maka kita dalam belajar Thoriqul, kita harus memahami kehidupan ini. Maka kita tadi belajar gitu ya, bagaimana manusia itu punya potensi kehidupan. Mengenai kita tuh punya hajatul adawiyah dan punya goriza, punya kebutuhan hidup dan juga punya naluri ya seperti. Kemudian juga kita mengenal alam semesta, lingkungan kita ini nggak bisa kita tuh hidup sendiri, ya nggak bisa kita tuh seperti apa mungkin apa aduh siapa sih tokoh di India itu yang dia apa kapas sendiri kemudian menenun kain sendiri kemudian dipakai sendiri dan sebagainya gitu ya. Nah seperti mungkin bisa, tapi itu sangat terbatas sekali gitu ya. Sedangkan manusia itu kan hidupnya banyak gitu ya, luas gitu. Kehidupannya itu luas, tidak hanya itu saja. Nah, makanya kan kemudian bahwa kita gitu ya harus mengenal alam semesta ini dengan baik dan benar. Bagaimana kita bisa memanfaatkannya, ya. Bagaimana kita tidak mengeksploitasinya. Karena saya yakin kalau misalnya yang menguasai dunia ini adalah orang muslim sekarang, pasti nggak akan ada yang namanya eksploitasi alam. Yang adalah mengurusi alam sesuai dengan syariat Islam dan itu tidak pernah akan merusak bumi karena dalam syariat Islam itu ditentukan kadarnya, ya.
buat buat kepentingan pribadi, buat kepentingan negara seperti ini, buat kepentingan umum seperti ini, dan juga untuk ukuran pribadi tidak ditentukan beberapa banyak, tetapi silahkan gitu ya dikuasai, tetapi ada beberapa hal yang hanya bisa dikuasai oleh negara dan oleh umum atau kepemilikan umum gitu ya, seperti itu ya. Jadi akal kita tuh diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Diharuskan untuk berpikir bahwa Allah itu satu ya, kemudian percaya kepada nabi-nabinya, malaikatnya, kitab-kitabnya. Kemudian kita juga wajib percaya kepada yaumil akhir karena nanti akan ada penghisaban. Kita juga yakin kita harus menerima, beriman kepada qada dan qadarnya Allah ya. Rukun iman dan rukun Islam ini memang bukan ada pada masa Rasulullah, tidak. Memang ini sudah merupakan istilahnya tuh ini ulama ya, maksudnya itu mutafak alaih atau apa sih namanya tuh, eh, keputusan semua ulama gitu ya, untuk menjadikan ini adalah rukun iman dan ini adalah rukun Islam. Sebagai apa? Sebagai penjelas bagi kita ya, sebagai penjelas bagi kita orang mukmin dan orang muslim dan orang mukmin untuk berpegang teguh kepadanya gitu ya. Kalau pada masa Rasulullah dulu itu nggak perlu, kenapa? Karena sudah paham betul ya, tidak perlu lagi diajarin seperti ini gitu ya, sudah paham gitu ya bahwa Allah itu ini. Kenapa? Karena yang ngajarin langsung Rasulullah. Nah, karena kita Rasulullah tuh semakin ke sini gitu ya, setelah tabi'i terus kemudian pada masa kehilangan Rasulullah, sosok Rasulullah gitu ya, kita kemudian dipimpin gitu oleh pemimpin-pemimpin yang kemudian sampai ke itu ya, sampai ke mana? Sampai ke Turki Utsmani itu gitu ya, banyak sekali pelencengan, banyak sekali kesalahan dan juga ya ini ya melenceng lah gitu ya dari syariat Islam ya, seperti itu gitu. Maka kita tadi ya harus kembali lagi kepada pemikiran bahwa pemikiran Islam itu adalah pemikiran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijadikan sebagai pemikiran kita. Begitu juga dengan nafsiyah. Nafsiyah itu adalah nafsu yang diatur oleh syariat Islam. Nah ya, eh, nafsu itu kan kita punya nafsu ya semuanya teman-teman. Dan nafsu itu bisa, wah istilahnya bisa bisa kemana-mana gitu ya. Tetapi jika kita tidak mengaturnya, maka nafsu itu akan ber eh, hmm, ini tadi ya, segala yang tertulis di dunia kan terus jauh mahfuz. Lantas priwil itu kalau saya dengan nah ini jadi seperti ini. Saya lupa nih mau menyampaikan ini. Baik, saya sampaikan dulu aja ya. Lauh Mahfuz itu tadi adalah kitabnya Allah yang tidak bisa kita definisikan apakah itu berupa kitab atau apa. Tapi yang pasti itu adalah Lauh Mahfuz adalah ilmunya Allah. Seperti dalam surat tadi ya, yang pertama itu dikatakan bahwa ilmu Allah melampaui segala sesuatu. Jadi gini loh, kalau misalnya Mbak Fauzia gitu ya, menetapkan, saya mau melakukan ini. Apakah Allah sudah tahu Mbak Fauzia mau melakukan sesuatu? Sudah. Terus kemudian Mbak Fauzia mengatakan, enggak, saya nggak jadi maunya ke sini. Apa kalau sudah tahu kalau kalau awalnya A kemudian berubah jadi B? Allah tahu, ya. Nah, jadi gitu ya, free will ini adalah kehendak manusia yang memang tidak di apa tidak diatur oleh Allah. Tetapi Allah mengetahui setiap kehendak yang kita lakukan. Mengetahui dengan mengatur kan berbeda. Mengetahui dengan memberikan keputusan itu kan berbeda. Makanya dibedakan antara kodok dan kodar dengan free will tadi. Kalau Allah berikan keputusan, ya tetapkan keputusan kepada manusia ketika sedang menjalani free will-nya tadi, maka itu dinamakan dengan kodok dan yang dinamakan dengan kodok yang menimpa kepada sebagian manusia. Ya, jadi manusia itu berjalan dengan free will-nya sendiri, dengan kehendaknya dia sendiri. Tapi ketika di tengah jalan itu dia mendapatkan sesuatu, maka itu adalah kehendak Allah. Misalnya dia musibah, meninggal, kecelakaan, maka itu adalah musibah. Maka itu adalah ketetapan Allah. Tetapi apakah Allah mengetahui itu semua? Allah mengetahui itu semua di dalam Lauh Mahfuz itu. Bahkan Allah juga tahu gitu ya. Akhirnya kita itu jadi apa itu Allah tahu. Apakah kita akan memilih A, memilih B, memilih C? Allah tuh sudah tahu. Makanya kan tadi dibilang bahwa Lauh Mahfuz itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita jangkau akal pemikirannya, logikanya. Karena ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Meliputi itu kan berarti menjangkau, melewati, bukan menjangkau ya, melewati segala sesuatu. Ya, jadi artinya
Lauh Mahfuz itu ya tidak bertentangan dengan tadi ya bahwa manusia itu punya free will, tidak. Tapi Allah mengetahui loh. Jadi Allah mengetahui. Jadi pengetahuan Allah ini tidak apa istilah itu berbeda dengan tadi ya keputusan Allah tadi gitu loh, berbeda. Jadi lauh mahfuz itu adalah pengetahuannya Allah. Sedangkan kode itu adalah keputusannya Allah. Sampai di sini bisa dipahami nggak teman-teman? Jadi kalau lauh mahfuz itu pengetahuan Allah. Allah tuh tahu sampai kita mau kayak gimana. Tetapi kode dan kodar itu adalah keputusannya Allah, ketetapannya Allah. Kode dan kodar itu gitu ya, itu ya kalau mau dipisahkan dengan lauh mahfuz ya dipisahkan, tapi kalau bisa tidak pun juga enggak, karena Allah juga tahu Allah akan menimpakan keputusannya itu pada saat kapan. Contohnya adalah ketika misalnya seseorang mau pergi kondangan ya, misalnya ke Sawangan, di tengah jalan ketika lewat jalur UI kemudian pohon tumbang. Nah itu adalah kode Allah, tapi pilihan dia pergi ke nikahan itu kehendak dia bukan, kehendak. Apakah Allah mengetahuinya? Tidak, Allah tahu. Nah jadi seperti itu gitu ya. Mungkin bisa Mbak Dian bisa dipahami. Jadi kayak seperti itulah gitu ya. Kalau belum boleh gitu ya menyampaikan keberatan. Silakan. Tadi yang bertanya itu siapa, Mbak Dian apa Mbak Sih? Ya Mbak Dian ya. Ya silakan Mbak Dian bagaimana? Oh ya Ustazah. Berarti Lauhul Mahfuz itu pengetahuannya Allah, Mm-mm. sedang yang terjadi itu kehendak kita, kalau Keputusan, kehendaknya kita. Terus kalau kodok-kodar itu ketetapannya. keputusan. Ya keputusan Allah atau ketetapan Allah. Jadi kita tetap menguasai bahwa kita itu memilih apapun itu manusia yang menentukan. Hmm. Tetapi tadi ya, Allah itu memberikan keputusan pada apapun yang kita lakukan, nah itu adalah keputusan Allah. Nah, jadi seperti itu. Jadi, dan sedangkan lauh mahfuz itu adalah pengetahuan Allah. Artinya Allah melampaui itu semua, mengetahui semua. Kapan Allah memberikan uh, istilahnya itu expire kepada kehidupan kita gitu ya, itu Allah sudah tahu. Bagaimana akhir cerita kita, Allah juga sudah tahu. Tetapi kita yang memilih. Karena tadi pengetahuan Allah itu tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Ya, tapi Allah yang maha mengetahui. Nah, bisa diterima atau tidak, Mbak Dia? Bisa-bisa. Terus kalau Oke. seandainya kayak jodoh, Mm-mm, mm-mm, kayak dasar jodoh itu kan sudah ketetapannya Allah gitu ya kan. Kalau mm-mm. ada yang bercerai gitu itu Ya sama jodoh ketetapan Allah juga. Kalau memang sampai eh, Allah memberikan keputusan ketika kita bercerai kemudian Allah tetapkan bercerai ya itu juga keputusan Allah, jodohnya berhenti di situ. Nah, jadi gini loh ya oh, untuk masalah jodoh ini agak ini juga gitu ya. Jadi makanya kenapa sih Allah itu dalam Al-Qur'an itu mengatakan bahwa laki-laki baik untuk perempuan baik, baik. ya laki-laki yang berdosa untuk perempuan yang berdosa gitu kan ya. Jadi dari awal kita tuh harus memilih mana yang baik, mana yang Tidak buruk. baik. Jadi kita harus memilih yang baik ya, yang terbaik. Jadi dari awal Allah sudah menetapkan dalam hukum syariat Islam, kan Al-Quran itu syariat Islam ya, bahwa kita harus memilih yang terbaik. Nggak boleh sembarangan. Maka kita nggak boleh sembarangan dalam memilih jodoh. Nah, ketika kita sudah memilih yang terbaik, gitu ya, itu Allah putuskan itu jodohnya. Nah, Hmm. kemudian dalam perjalanan itu ternyata laki-lakinya nggak jadi berubah jadi buruk gitu ya. Itu kan pilihan si laki-laki sendiri dia berubah jadi buruk, ya kan? Hmm. Terus kemudian kita sebagai perempuan yang sudah baik dari awal, kemudian merasa aduh tidak cocok lagi nih. Maka kemudian kita memutuskan mau bercerai saja, ya. Terus kemudian kalau misalnya Allah memberikan kemudahan atau misalnya memberikan Allah keputusan bahwa ya udah bisa cerai. Nah, itu berarti contohnya selesai di situ. Hmm. Hmm. Nah, kemudian Ya, bisa ya. jadi kita dapat jodoh yang lain lagi, bisa jadi. Dan Allah sudah mengetahui itu semua. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, jodoh itu ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketetapannya itu tadi ya di dalam Lauh Mahfuz itu sudah Allah tahu gitu ya, sudah Allah tetapkan itu, tetapi pilihannya adalah pilihan kita. Nih, jadi gini nih, Allah tuh tahu gitu ya, kayak misalnya Mbak Fauzia nih, udah tahu Mbak Fauzia itu mau milih siapa, Mbak Dila mau pilih siapa. Tetapi apakah Allah meridhoi atau tidak? Enggak?
membiarkan itu terjadi atau tidak? Kalau membiarkan itu terjadi, kan banyak ya yang saat kayak misalnya, nggak tahu kan gitu ya, nggak ngerti juga. Yang 1 hari H-1 gitu ya, ketahuan suaminya selingkuh, calon suaminya selingkuh atau calon istrinya selingkuh gitu ya, terus kemudian nggak jadi nikah. Itu kan juga sebab keputusan Allah. Bisa jadi Allah menjaga kita dari tadi ya, dari keburukan gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang seperti ibu-ibu saya di pengajian itu selalu nanya kayak begini, Ustazah kenapa sih gitu ya? Suami saya itu jarang sholat bang, apa nggak mau sholat dia itu pokoknya disuruh sholat susah gitu ya. Kenapa ya nasib saya itu kok dapat suami kayak begitu? Terus saya tanya, dulu dari awal yang memilih suami siapa Bu? Orang tua yang memilih atau ibu? Ya saya sih yang milih, gitu kan. Ibu tahu nggak dari sebelum sebelum menikah kalau dia itu nggak pernah sholat? Tahu sih. Lah, berarti kenapa gitu kan harus dipertanyakan seperti itu? Kalau sudah tahu dia tidak pernah sholat, terus kenapa dipilih? Gitu kan? Terus kenapa melanjutkan? Ya karena cinta. Nah itu mah lain lagi, Bu. Kalau ngikutin cinta mah lain lagi gitu ya. Tapi kita tidak menjalankan syariat Islam gitu ya. Istilahnya itu hanya berdasarkan hawa nafsu saja. Cinta itu kan juga berasal dari nafsu gitu kan ya, seperti itu. Jadi saya bilang kalau ibu nih, saya bilang ibu udah jodohnya seperti itu. Jalan ibu cuma ada dua. Pertama, ibu minta cerai. Yang kedua, ibu bertahan. Kalau ibu yakin itu jodoh ibu bertahan, perbaiki diri, banyak doa. Saya bilang gitu. Perbaiki diri, perbaiki suami. Artinya apa? Perbaiki suami itu bukannya nyuruh dia macam-macam ya, tapi memberi nasihat dengan baik dan benar. Memberikan nasihat dengan segala kelembutan dan sebagainya lah gitu ya. Nah, kalau misalnya dia sampai misalnya nggak apa, dia bisa sampai nggak mau berubah, pahalanya di tangan ibu. Saya bilang gitu. Kalau ibu baik, ibu kemudian ngikuti syariat Islam, terus tidak pernah membantah dan sebagainya, ibu tetap masuk surga. Suaminya yang masuk neraka. Kan gitu aja, gampang aja kan. Tapi kalau ibu nggak bisa bertahan, tidak sabar, terus kemudian, aduh, pokoknya aku nggak mau ini udah berakhir. Ya sudah, silakan ibu bercerai. Cerai itu kan sesuatu yang Allah benci, tapi Allah halalkan, gitu kan? Jadi seperti itu. Artinya silakan. Nah, jadi Allah itu sudah tahu, mengetahui gitu ya pilihan-pilihan kita gitu ya. Dan juga apa orang-orang yang kita pilih gitu. Makanya kita harus melihat diri deh gitu ya. Jadi kita itu memilih jodoh itu dari terbaik dari yang terbaik. Wah, Ustazah kalau zaman sekarang mah susah banget. Ya sih betul susah ya. Apalagi kita saingannya nggak cuma sesama perempuan lagi ya. Saingannya sesama laki-laki lagi. Nauzubillah min zalik gitu ya. Ya Allah gitu ya. Mengerikan sekali. Soalnya ini data tahun 2015 aja Depok itu udah 5.000 gitu loh gaynya. Ya Allah gitu ya. Ngeri banget sih gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi apa apa nih keputusan mengesahkan dui fungsi TNI dan kasih panggilan privilnya manusia yang kena hijab dosa atau pahala ya. Kalau ini pemimpinnya yang menentukan ya. Jadi ya dia kan yang ini yang apa yang memiliki keinginan kan gitu kan. Jadi dia yang kena dosanya lah gitu ya. Oh, apalagi dosa dia mah jariah banget gitu ya. Karena menentukan peri kehidupan manusia gitu ya. Sedangkan seorang pemimpin itu harusnya bagaimana ketika dia memiliki kekuasaan itu maka dia harus mengikuti aturan-aturan yang Allah tetapkan gitu ya sehingga tidak mengganggu orang lain, tidak menyebabkan itulah seperti itu gitu ya. Nah, jadi tadi ya balik lagi ya. Jadi kalau masalah jodoh mah teman-teman harus cari yang terbaik ya. Jangan itu kebelet nikah nih terus ya udahlah gitu. Yang ada aja, jangan yang ada aja gitu ya. Pokoknya harus cari yang terbaik. Oke? Jadi itu adalah sesuatu yang Misalnya, mm, Afwan motong ini aku penasaran tadi sama jawaban yang di Lauhul Mahfuz. Kan mm, kalau kita kan diberi free will saja untuk memilih atau untuk menentukan sikap terkait dengan mm, apa yang kita pilih. Apakah kita mm, pilih A, kita pilih B. Dan Allah itu sebenarnya sudah punya jawaban dari opsi A dan opsi B kita itu saja. Jadi udah ada dua choice kalau seandainya kamu pilih A, berarti takdirnya akan ke sini. Kalau kamu pilih B, berarti takdirnya akan ke sini. Seperti itu kan, Ustazah? Allah sudah tahu apa yang kamu tentukan. Kamu pasti milih A gitu loh. Jadi Allah tuh melampaui itu. Jadi bukan lagi menentukan bahwa takdirnya seperti ini, takdirnya seperti ini, takdirnya enggak. Tapi Allah sudah tahu apa yang kamu pilih. Oh,
Oh, Jadi kalau udah kamu fix bisa, satu pilihan yang iya, pasti kita pilih gitu. Oh, iya sudah oke. tahu yang kita pilih itu apa. Jadi bukan berarti kemudian takdir A, takdir B itu enggak seperti itu gitu ya. Tapi Allah sudah tahu yang kamu pilih itu yang mana. Karena tadi kan Hmm. melampaui akal kita, kan logika kita gitu ya. Allah tuh sudah tahu. Mhm. Bahkan kan sebenarnya Allah tuh tahu akhir kehidupan kita. Kalau akhir kehidupan kita aja Allah tahu, masa Allah cuman masalah gini aja Allah nggak tahu gitu kan ya. Jadi Allah itu tahu akhir kehidupan kita seperti apa, apalagi masalah yang berada di dalamnya, berupa pilihan-pilihan kita, ya, free choice kita, free will kita seperti apa, itu tuh Allah sudah tahu semua. Jadi Allah tuh tidak ikut campur di dalamnya karena kita yang menentukan, tapi Allah tahu apa yang akan kita pilih. Nah, jadi seperti itu Mbak Putri. Eh, Oke, siap Ustazah. iya, kayaknya ini sudah eh, 2 menit lagi ya menuju jam 7 ya. Oke teman-teman sekalian, aduh mohon maaf banget ya, ini diskusinya lagi hangat-hangatnya nih, terpaksa kita putus dulu. Insya Allah mungkin kita lanjutkan pekan depan ya teman-teman. Pekan depan masih bisa nggak teman-teman? Tanggal 28 masih bisa insya Allah ya. Ya kita kan ini online ya, jadi kalau online mah bisa lah gitu ya. Insya Allah nanti kita bertemu kembali pekan depan dan mudah-mudahan bisa kita lanjutkan diskusi kita yang sebenarnya masih baru memanas ya. Tapi insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Mohon maaf lahir batin ya jika ada kesalahan-kesalahan yang saya lakukan.